Istri saya menatap lurus ke mata saya dan berkata, "Orang tuamu adalah masalahmu, uangmu adalah uangmu." Dia tidak meninggikan suaranya. Dia tidak ragu-ragu. Dia mengatakannya seolah-olah itu adalah kebenaran yang mutlak, seolah-olah langit itu biru dan utang harus dibayar. Saya mengangguk dan tersenyum. Lalu, saya pergi ke garasi, masuk ke dalam mobil, dan dengan tenang menghentikan transfer sebesar 50 juta rupiah yang biasa saya kirim setiap bulan. 30 hari kemudian, seluruh keluarganya panik. Dan untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, saya bukanlah orang yang menyelesaikan masalah itu. Itu terjadi pada hari Selasa malam. Salah satu malam yang tampak biasa saja sampai Anda melihat ke belakang dan menyadari segalanya berubah pada saat itu juga. Lampu dapur terlalu terang. Kirana baru saja pulang dari rumah ibunya, masih mengenakan jaketnya, tas tersampir di bahunya, seolah-olah dia belum memutuskan apakah dia akan tinggal. Saya sedang berdiri di depan konter, menelusuri ponsel saya untuk menyelesaikan transfer sebelum bank tutup. "Aku akan mengirimkannya malam ini," kataku, tanpa mengangkat kepala. "Ayahku ada janji temu lagi minggu ini. Mereka agak kekurangan bulan ini." Dia meletakkan kuncinya dengan lebih keras dari yang seharusnya. "Berapa kali ini? Sama seperti biasanya," kataku, 50 juta, ada jeda, tidak lama, tetapi cukup tajam sehingga saya bisa merasakannya sebelum saya mendengar apapun. Saya mendongak. Kirana menatap saya dengan tatapan tegang yang dia tunjukkan ketika dia sudah mengambil keputusan tentang sesuatu. "Baskara," katanya perlahan, "kita sudah membicarakan ini." Saya menghentikan ibu jari saya yang melayang di atas layar. Sudah, dan tidak ada yang berubah. Dia masih membutuhkan obat dan perawatan di rumah. Dia memotong saya. Tidak. Yang tidak berubah adalah kamu terus bertindak, seolah-olah situasi mereka adalah beban kita. Saya menghela napas pelan, meletakkan ponsel saya di atas meja. Ini bukan tentang beban. Ini tentang membantu. Mereka tidak pernah meminta lebih dari yang mereka butuhkan. Keluargaku juga tidak, balasnya. Itu tidak benar, dan kami berdua tahu itu. Tapi saya tidak mengatakannya. Belum. Saya bersandar di konter, memilih kata-kata saya dengan hati-hati. "Kirana, ini bukan hal baru. Aku sudah mengirimkan uang itu selama lebih dari setahun. Ini untuk obat ayah, sebagian untuk biaya perawatan ibu, karena dia tidak bisa mengelola semuanya lagi." Dia menyilangkan lengannya, jaketnya masih terpasang, seolah-olah dia sedang mempersiapkan diri untuk hawa dingin yang belum saya rasakan. "Bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan rencana kita, tabungan kita? Kita baik-baik saja," kataku. "Kamu sudah melihat rekeningnya. Kita tidak kekurangan. Bukan itu intinya." "Lalu apa intinya?" Sejenak dia tidak menjawab. Dia hanya menatapku, dan ada sesuatu yang berbeda di matanya. Bukan kemarahan, bukan frustrasi. Sesuatu yang lebih dingin, lebih pasti. Lalu dia mengatakannya, "Orang tuamu adalah masalahmu, uangmu adalah uangmu." Kata-kata itu dingin, klinis. Tidak ada emosi di dalamnya, yang membuatnya semakin buruk. Saya tidak langsung bereaksi. Saya tidak berteriak, tidak membanting apapun, tidak mencoba berdebat agar dia menarik kembali kata-katanya. Saya hanya berdiri di sana menatapnya, membiarkan kalimat itu meresap, karena begitu kalimat itu meresap, semua hal lain mulai cocok dengannya. Semua saat saya membayar asuransi mobil Dito karena dia sedang tidak bekerja. Semua panggilan telepon larut malam dari Lina tentang resep obat, tagihan listrik, hal-hal yang tidak bisa menunggu. Semua transfer kecil untuk Kania, yang seharusnya hanya untuk paket telepon sementara yang berubah menjadi uang sekolah, hanya sampai bulan depan. Saya tidak pernah memikirkannya. Saya mengatakan pada diri sendiri bahwa inilah yang dilakukan keluarga. Anda membantu jika bisa, mengisi celah, menjaga agar semuanya tetap berjalan. Dan Kirana selalu mengatakan hal yang sama, mereka keluarga. Baskara, kita tidak meninggalkan mereka. Tapi sekarang tiba-tiba ada peraturan. Saya merasakan sesuatu bergeser di dalam diri saya, bukan patah, bukan retak, lebih seperti sebuah pintu yang tertutup dengan lembut. Saya mengambil ponsel saya lagi. Ibu jari saya melayang di atas transfer. Lalu saya mengunci layar dan meletakkannya kembali. "Baiklah," kataku. Dia berkedip, seolah tidak menduganya. "Baiklah," aku mengangguk sekali. "Orang tuamu adalah masalahmu, uangmu adalah uangmu."
Dia menatapku, mencari sesuatu, mungkin sebuah argumen, mungkin sarkasme. Aku tidak memberinya keduanya. Aku hanya tersenyum, tidak terlalu lebar, tidak dipaksakan, cukup saja. Adil adalah adil. Selama beberapa saat, ruangan itu hening. Lalu dia menghela napas, berbalik seolah-olah percakapan sudah selesai, seolah-olah dia baru saja menyelesaikan sesuatu yang telah mengganggunya. Bagus, katanya, akhirnya melepas jaketnya. Aku senang kita akhirnya sepaham. Aku tidak menjawab. Aku berjalan melewatinya, mengambil kunciku, dan menuju garasi. Udara di luar lebih dingin, lebih bersih. Aku masuk ke dalam mobil dan menutup pintu, membiarkan keheningan menyelimutiku. Tidak ada suara, tidak ada ketegangan, hanya dengungan samar mesin saat aku memutar kunci setengah jalan. Aku membuka aplikasi perbankanku. Semua angka ada di sana, tersusun rapi, transfer berulang, pembayaran terjadwal, akun-akun yang terhubung yang hampir tidak pernah kuperhatikan karena sudah menjadi kebiasaan. Sebuah sistem yang telah kubangun dari waktu ke waktu tanpa benar-benar menyadarinya. Aku mulai dengan yang paling jelas. Transfer 50 juta rupiah ke orang tuaku dijadwalkan untuk tanggal 1 setiap bulan. Aku tidak membatalkannya, aku membiarkannya. Sebaliknya, aku menggulir lebih jauh ke bawah. Rekening Lina, beberapa juta di sana-sini, terkadang lebih banyak ketika dia menelepon dengan nada tegang dalam suaranya. Aku menghapus pengaturan pembayaran berulang. Pembayaran asuransi otomatis, DITO, dari kartu yang sama setiap bulan. Aku menghapusnya, mengubah metode pembayaran kembali ke namanya. Paket telepon Kania, paket keluarga di bawah akunku. Aku memisahkan salurannya. Setiap ketukan tombol terasa kecil, ringan, tidak ada drama, tidak ada konfrontasi, hanya penyesuaian, penataan kembali. Orang tuamu adalah masalahmu, uangmu adalah uangmu. Aku bersandar di kursi, menatap melalui kaca depan ke pintu garasi yang tertutup. Aku tidak merasakan kemarahan, bahkan bukan kepuasan, hanya kejelasan. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, semuanya terasa sangat jelas. Aku tidak mengambil apapun, aku mengembalikannya. Aku menyalakan mesin sepenuhnya kali ini, lalu mematikannya lagi. Duduk di sana sebentar, membiarkan keheningan mengendap menjadi sesuatu yang kokoh. Di dalam rumah, Kirana mungkin sedang membuat teh, mungkin menelusuri ponselnya. Percakapan itu sudah tidak ada lagi di benaknya. Baginya, itu adalah sebuah batasan yang ditarik. Bagiku, itu adalah sesuatu yang sama sekali berbeda. Aku keluar dari mobil, menutup pintu dengan pelan di belakangku. Ketika aku kembali ke dapur, dia mendongak sebentar. "Kamu baik-baik saja?" "Ya," kataku. "Aku baik-baik saja." Dan untuk pertama kalinya malam itu adalah kebenaran yang tidak dia sadari, yang tidak satu pun dari mereka sadari, adalah bahwa semua yang telah kulakukan di garasi itu bukanlah hal yang sementara. Tidak ada periode penundaan, tidak ada pembalikan diam-diam yang akan terjadi dalam beberapa hari. Senyum yang kuberikan padanya, itu bukanlah persetujuan. Itu adalah saat di mana aku berhenti menjadi segalanya bagi semua orang. Dan aku punya firasat bahwa tidak akan lama sebelum mereka menyadarinya. Pagi berikutnya tidak ada drama. Tidak ada pintu yang dibanting, tidak ada pesan teks marah, tidak ada kilasan kesadaran tiba-tiba di wajah Kirana bahwa ada sesuatu yang telah berubah. Semuanya tenang, normal, dan itulah tepatnya bagaimana hal itu selalu dimulai. Aku berangkat kerja lebih awal, seperti biasa. Kopi di satu tangan, kunci di tangan lain, rutinitas yang telah kulakukan selama bertahun-tahun. Kirana masih tidur ketika aku pergi, masih terbungkus dalam keheningan biasa yang membuatmu percaya bahwa semuanya baik-baik saja. Tapi sekarang, aku tahu lebih baik. Setengah perjalanan ke kantor, aku melirik jam di dashboard dan menyadari sesuatu yang sudah lama tidak kurasakan. Aku tidak mempersiapkan diri untuk apapun. Tidak ada kecemasan yang mengganjal tentang sebuah panggilan, tidak ada daftar mental tentang siapa yang mungkin membutuhkan apa hari itu. Selama bertahun-tahun, aku telah membawa beban itu tanpa pernah memberinya nama. Sekarang setelah hilang, ketiadaannya terasa hampir aneh. Berhenti di lampu merah, aku meraih ponselku dan membuka aplikasi catatan. Bukan karena aku perlu, tetapi karena sesuatu dalam diriku ingin melihatnya terpampang di depanku.
Aku mulai membuat daftar, tidak semuanya. Cukup untuk mengingatkan diriku sendiri bahwa aku tidak sedang berhayal. Dito, asuransi mobil, 7 juta rupiah sebulan. Kania, saluran telepon plus data, biaya kelebihan pemakaian, 2 juta rupiah sebulan. Lina, obat-obatan yang tidak ditanggung, tagihan listrik, keadaan darurat, bervariasi tetapi bisa dengan mudah mencapai 7,5 juta rupiah sebulan. Transfer acak, ulang tahun, hari libur, kekurangan uang sewa, tagihan tak terduga, tidak dapat diprediksi, tetapi konstan. Aku menatap angka-angka itu selama beberapa detik, lalu menambahkan perkiraan kasar di bagian bawah. Bukan jumlahnya yang penting, melainkan polanya. Setiap pembayaran itu dimulai dengan cara yang sama, sebagai sesuatu yang sementara. Hanya sampai keadaan membaik, hanya sampai seseorang bisa bangkit kembali. Tapi tidak ada yang pernah melakukannya. Lampu berubah menjadi hijau. Aku meletakkan ponsel dan terus mengemudi. Di kantor, semuanya sama. Email, rapat, jadwal proyek yang perlu disesuaikan. Orang-orang datang kepadaku dengan masalah yang bisa kuperbaiki. Dan aku memperbaikinya. Itu selalu menjadi peranku. Menjaga agar semuanya tetap berjalan. Memperbaiki apa yang perlu diperbaiki, memastikan tidak ada yang rusak. Aku pandai dalam hal itu. Terlalu pandai, tampaknya. Sekitar tengah pagi, ponselku bergetar. Aku bahkan tidak perlu melihat untuk tahu siapa itu. Dito. Aku membiarkannya berdering sekali, 2 kali, sebelum menjawab. Halo, kataku. Hei Bung, katanya, tapi ada nada aneh dalam suaranya. Pertanyaan cepat. Ada apa dengan asuransinya? Aku bersandar di kursiku, menatap keluar jendela kaca kantorku. Maksudmu? Maksudku, kartuku ditolak pagi ini di pom bensin, lalu aku memeriksa aplikasi dan katanya pembayarannya gagal. Benar, kataku dengan tenang. Gagal, ada jeda. Oke, jadi, apakah itu kesalahan sistem? Atau, tidak, kataku, bukan kesalahan sistem. Jeda lagi. Kali ini lebih lama. Tunggu, katanya perlahan. Kamu tidak menanggungnya lagi. Aku menjaga suaraku tetap tenang. Mobilmu, tanggung jawabmu. Dia tertawa pendek, tidak percaya. Kamu serius? Aku serius. Bung, aku sudah punya rencana, katanya cepat. Aku hanya butuh sedikit lebih banyak waktu. Kamu tahu itu, aku sudah memberimu waktu, kataku, banyak sekali. Saluran telepon hening sejenak, lalu suaranya kembali, lebih tajam. Jadi begitu saja? Kamu langsung menghentikannya begitu saja? Aku memikirkannya. Tentang berapa kali hal-hal yang tidak diumumkan tiba-tiba menjadi masalahku. Aku tidak menghentikannya. Aku hanya melangkah mundur. Itu bukan urusan lama, bentaknya. Sekarang iya. Dia menggumamkan sesuatu di bawah napasnya dan melanjutkan. Aku meletakkan telepon tanpa merasakan apa-apa. Tidak ada rasa bersalah, tidak ada kemarahan, hanya perasaan tenang dan pasti. Beberapa menit kemudian, teleponku bergetar lagi. Lina, aku membiarkannya masuk ke pesan suara. Lalu panggilan lain, dan satu lagi. Pada panggilan keempat, aku menjawab. Halo, Lina, kataku. Baskara, syukurlah, katanya. Suaranya sudah tegang. Aku di apotek, dan ada masalah dengan pembayarannya. Mereka bilang, kartunya tidak bisa digunakan. Aku sedikit memutar kursiku, menatap ke bawah ke tempat parkir. Itu karena kartunya tidak aktif lagi. Apa maksudmu tidak aktif? Dia menuntut. Aku baru saja menggunakannya minggu lalu. Aku tahu, kataku. Itu minggu lalu. Terdengar napas tajam di ujung telepon. Apakah ada kesalahan? Tidak, kataku. Tidak ada. Lalu apa ini? Suaranya berubah dari bingung menjadi kesal. Karena aku butuh obat ini, Baskara. Ini bukan pilihan. Aku mengerti, kataku. Dan aku yakin Kirana akan membantumu mencari solusinya. Kirana, ulangnya. Kenapa Kirana? Karena dia menjelaskan, kataku. Menjaga suaraku tetap datar, bahwa setiap orang harus mengurus keluarganya sendiri. Hening. Lalu, lebih pelan, kamu serius? Aku serius. Bukan itu maksudnya, kata Lina cepat, nadanya tegang. Kamu tahu bagaimana dia bicara. Dia tidak bermaksud kamu harus memutuskan hubungan dengan kami. Aku diam sejenak. Dia menyampaikannya dengan sangat jelas. Kataku, Baskara, ini konyol, bentaknya.
Kita keluarga, aku hampir tertawa. Orang tuaku juga, kataku. Keheningan lain, kali ini lebih berat. Kirana perlu bicara denganmu, katanya akhirnya. Dia bisa, jawabku. Aku tidak menghindarinya. Aku menutup telepon sebelum dia bisa mengatakan apa-apa lagi. Sesaat kemudian, panggilan berhenti. Aku kembali bekerja, fokus pada apa yang ada di depanku, bukan apa yang mungkin menunggu di ujung lain telepon. Sekitar waktu makan siang, aku mendapat pesan dari Kania. Hei, teleponku bilang paketnya diubah. Kamu melakukan sesuatu? Aku mengetik balasanku dengan perlahan. Ya, saluran teleponmu sekarang atas namamu. Kamu yang akan mengurus pembayarannya mulai sekarang. Balasannya datang hampir seketika. Kamu bercanda? Aku punya banyak tagihan minggu ini. Aku tidak membalas. Aku tidak perlu. Ketika aku pulang malam itu, rumah terasa berbeda. Bukan lebih berisik, bukan tegang secara terang-terangan. Hanya tidak stabil. Kirana ada di dapur lagi, berdiri di dekat konter, telepon di tangannya. Dia mendongak ketika aku masuk, dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, ekspresinya tidak yakin. Apa yang telah kamu lakukan? Tanyanya. Aku meletakkan kunciku dan membuka kancing jaketku. Aku melakukan apa yang kamu katakan. Matanya menyipit. Jangan lakukan itu. Jangan lakukan apa? Memutarbalikkan kata-kataku. Aku tidak memutarbalikkan apapun, jawabku. Kamu bilang, orang tuamu adalah tanggung jawabmu. Uangmu adalah uangmu. Dan itu berarti kamu memutuskan segalanya dalam semalam? Aku tidak memutuskan apapun, kataku. Aku hanya berhenti membayar untuk hal-hal yang bukan milikku. Dia menatapku, mencari argumen, logika yang bisa dia bantah. Pernikahan tidak seperti ini, katanya. Aku menatap lurus ke matanya. Kalau begitu mungkin kita harus mendefinisikan bagaimana cara kerjanya. Sejenak, kami berdua tidak mengatakan apa-apa. Lalu dia membuang muka, menggelengkan kepalanya sedikit seolah mencoba mengalihkan pembicaraan. Kita akan mencari solusinya, katanya. Kamu tidak perlu bereaksi berlebihan terhadap satu komentar. Aku tidak menjawab, karena ini bukan hanya tentang satu komentar. Ini tentang semua yang diungkapkan oleh komentar itu. Aku berjalan melewatinya, menuju lorong. Baskara, panggilnya. Aku berhenti cukup lama untuk menoleh ke belakang. Ada apa? Tanyaku. Dia ragu-ragu, lalu berkata, kamu bereaksi berlebihan. Aku menatap matanya sejenak lagi, lalu mengangguk kecil. Hampir sopan. Mungkin, kataku. Lalu aku terus berjalan menyusuri lorong, meninggalkannya berdiri di dapur, masih memegang teleponnya, masih menunggu sesuatu yang tidak akan dia dapatkan. Dan saat aku menutup pintu kamar tidur, aku menyadari sesuatu yang lain telah berubah. Untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, aku tidak mencoba memperbaiki situasi. Aku membiarkannya terjadi, seperti yang seharusnya. Pada hari ketiga, polanya sudah jelas. Panggilan tidak berhenti, hanya nadanya yang berubah. Senin pagi, itu adalah kebingungan. Selasa sore, kejengkelan mulai muncul. Pada hari Rabu, ada rasa urgensi yang merayap masuk, seperti tekanan yang menumpuk di balik setiap pesan yang tidak kujawab. Aku tidak mengabaikan semuanya, hanya saja aku menanggapinya secara berbeda. Singkat, jelas, final, tanpa penjelasan. Tanpa permintaan maaf, pukul 8, 12 pagi, teleponku berdering, Dito. Aku membiarkannya berdering sekali. Lalu menjawab, ya, giliranmu. Apa? Hei, kita punya masalah, katanya. Tanpa basa-basi. Aku baru saja mendapat pemberitahuan dari perusahaan asuransi. Mereka bilang jika aku tidak membayar pada hari Jumat, polisnya akan berakhir. Kedengarannya seperti sesuatu yang harus kamu urus, jawabku. Jangan begitu, katanya cepat. Ayolah, Baskara. Kamu tahu aku sedang berusaha bangkit kembali. Aku menyalakan mesin kopi dan mendengarkan dengungannya. Berusaha tidak membayar tagihan. Serius, bentaknya. Setelah semua yang kualami, kamu akan melakukan ini? Aku bersandar di konter, memperhatikan cairan gelap memenuhi cangkir. Setelah semua yang kutanggung, aku akan mundur. Itu bukan mundur, katanya. Itu membuatku terdampar. Aku menyesap kopiku. Tidak, itu membuatmu bertanggung jawab atas dirimu sendiri. Dia mendesah frustrasi. Kamu terdengar seperti Kirana. Aku hampir tertawa. Kalau begitu sebaiknya kamu membiasakan diri, kataku,
dan menutup telepon. Kopi terasa lebih enak daripada beberapa minggu terakhir. Bukan karena ada yang berubah, tetapi karena kali ini aku duduk diam cukup lama untuk merasakannya. Pukul 9.03, Lina menelepon lagi. Aku mengangkatnya. Baskara, katanya. Suaranya tegang. Aku pergi ke apotek lagi pagi ini. Mereka bilang aku harus membayar dari kantong sendiri sekarang. Kamu tahu berapa biayanya? Aku tahu, kataku. Dan kamu baik-baik saja dengan itu? Tuntutnya. Kamu tahu aku hanya punya penghasilan tetap. Aku tahu, jawabku dengan tenang. Dan aku tahu Kirana bekerja. Dia bisa membantumu mencari solusinya. Itu tidak sama, katanya tajam. Kamu selalu menangani hal-hal ini, sekarang tidak lagi. Jeda singkat, lalu suaranya lebih lembut, hampir memohon, mengapa kamu melakukan ini? Aku tidak langsung menjawab. Aku membiarkan keheningan menggantung cukup lama agar kebenaran menetap di antara kami. Karena aku mendengarkan, kataku akhirnya. Apa yang dikatakan putrimu? Ada perubahan kecil yang hampir tak kentara dalam napasnya. Bukan itu maksudnya, kata Lina cepat. Kamu menganggapnya terlalu harfiah. Aku? Tanyaku. Ya, tegasnya. Kamulah yang stabil, Baskara, yang menjaga semuanya tetap berjalan. Aku menatap keluar jendela dapur, ke jalan yang sepi. Itulah tepatnya yang sedang kulakukan. Sebelum dia bisa menjawab, aku mengakhiri panggilan. Bukan kemarahan, bahkan bukan kebencian yang membimbingku, melainkan konsistensi. Setiap hal yang kulakukan sejalan dengan aturan yang telah ditetapkan. Tidak lebih, tidak kurang. Menjelang pertengahan minggu, efek riaknya telah menyebar lebih jauh dari yang kuduga. Kania tidak menelepon kali ini. Dia muncul. Aku pulang sekitar pukul 6, membuka pintu depan dan menemukannya duduk di sofa, seolah-olah dia memang seharusnya di sana. Telepon di satu tangan, sekaleng soda setengah kosong di meja kopi, dia mendongak, matanya sudah tajam. Akhirnya, aku menutup pintu di belakangku, meletakkan tasku. Apa yang kamu lakukan di sini? Aku sudah mencoba menghubungimu seharian, katanya. Berdiri. Teleponku akan diputus dan pusat layanan mengatakan akunnya diubah. Benar, kataku. Kenapa? Tuntutnya. Karena itu atas namaku. Dia mengangkat tangannya. Ya, dan sekarang tidak lagi, dan aku tidak bisa membayarnya minggu ini. Sudah kubilang. Aku melonggarkan dasiku, menjaga suaraku tetap tenang. Kalau begitu, kamu harus mencari solusinya. Ekspresinya berubah dari kesal menjadi tidak percaya. Kamu serius? Aku serius. Kamu tahu aku sudah melamar pekerjaan, katanya cepat. Aku sedang menunggu kabar. Ini hanya waktu yang tidak tepat, waktu tidak mengubah tanggung jawab. Dia menatapku seolah-olah aku baru saja mengatakan sesuatu yang menghina. Jadi, kamu memutuskan hubungan dengan semua orang? Itukah solusimu? Tidak, kataku. Solusiku sederhana. Setiap orang mengurus dirinya sendiri. Dia mendengus. Keluarga tidak seperti itu. Sekarang begitu. Rahangnya mengeras. Kamu bersikap dingin. Aku menatap lurus ke matanya. Tidak, aku hanya konsisten. Sejenak, dia tidak bergerak. Lalu dia mengambil tasnya dari sofa. Ini kacau, gumamnya, menuju pintu. Kamu akan menyesalinya. Aku tidak menghentikannya. Aku tidak berdebat. Aku hanya memperhatikannya pergi. Pintu tertutup sedikit lebih keras dari biasanya di belakangnya. Rumah kembali sunyi. Dan kali ini, keheningan itu bukanlah sesuatu yang perlu kuisi. Malam itu, Kirana pulang. Awalnya, dia tidak mengatakan apa-apa. Dia masuk, menjatuhkan tasnya, dan hanya berdiri di sana sejenak seolah sedang mempertimbangkan bagaimana cara mendekatiku. Aku sedang duduk di meja makan, memeriksa beberapa dokumen kerja, tidak terburu-buru. Kita perlu bicara, katanya akhirnya. Aku mendongak. Tentang apa? Bibirnya terkatup rapat. Tentang apa yang telah kamu lakukan. Aku meletakkan kertasku. Aku sudah mengikuti aturanmu. Dia menghela napas tajam. Jangan katakan itu seolah-olah itu alasan. Itu bukan alasan, kataku. Itu penjelasan. Tidak, bukan, balasnya. Itu adalah kamu yang bersembunyi di balik satu kalimat agar tidak harus bertanggung jawab atas konsekuensinya. Aku sedikit bersandar, mengamatinya. Konsekuensi apa? Dia menatapku dengan tidak percaya.
Ibuku sekarang tidak mampu membeli obatnya. Dito akan kehilangan asuransinya. Telepon Kania akan diputus. Itu konsekuensinya. Aku menatap lurus ke matanya. Dan apa sebutannya jika orang tuaku tidak mampu membayar perawatan mereka? Itu berbeda, katanya seketika. Bagaimana berbedanya? Dia membuka mulutnya, lalu menutupnya lagi. Seolah-olah jawabannya sudah jelas sesaat yang lalu, tetapi tiba-tiba tidak lagi. Itu keluargamu, katanya akhirnya. Aku mengangguk perlahan. Tepat sekali, kata itu menggantung di antara kami. Dia yang pertama kali membuang muka. Ini tidak adil, katanya lebih pelan. Aku menghela napas pelan. Tidak, memang tidak. Dia kembali menatapku. Kalau begitu perbaiki. Aku menggelengkan kepala. Aku tidak akan memperbaiki sesuatu yang akhirnya seimbang. Matanya sedikit melebar. Seimbang? Selama bertahun-tahun, kataku. Suaraku masih tenang. Semuanya miring ke satu arah. Keluargamu butuh sesuatu. Kita yang urus. Mereka kekurangan uang sewa. Kita yang urus. Mereka punya keadaan darurat. Kita yang urus. Dan kita adalah tim, katanya. Itulah yang dilakukan tim. Tim tidak bisa berjalan hanya dengan satu orang, balasku. Dia melangkah lebih dekat. Jadi, ini pembalasanmu? Tidak, kataku. Ini aku mengakhiri siklusnya. Untuk waktu yang lama dia hanya berdiri di sana, bernapas dengan berat, mencoba mencari cara untuk melewati apa yang kukatakan. Lalu, lebih lembut, hampir tidak yakin, dia bertanya, dan bagaimana jika mereka tidak bisa menahannya? Aku tidak ragu-ragu, maka mereka harus mencari tahu sendiri. Dia mencari sesuatu di wajahku, mungkin simpati, mungkin keraguan dalam keputusan yang telah kubuat. Dia tidak menemukannya. Dan untuk pertama kalinya sejak kami menikah, dia menatapku seolah-olah dia tidak tahu siapa aku. Aku tidak berpaling, karena untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, aku tahu persis siapa diriku. Pada akhir minggu kedua, masalahnya bukan lagi tentang beberapa pembayaran yang terlewat. Itu menjadi sebuah pola yang tidak bisa diabaikan oleh siapapun. Keretakan nyata pertama terjadi pada Kamis sore. Aku sedang rapat ketika ponselku terus bergetar. 5 panggilan tak terjawab dari Kirana dalam waktu kurang dari 10 menit. Dia tidak pernah melakukan itu, kecuali ada sesuatu yang salah yang tidak bisa dia tangani sendiri. Aku menunggu sampai rapat selesai, lalu melangkah ke lorong dan meneleponnya kembali. Dia menjawab pada dering pertama. "Di mana kamu?" "Di kantor," kataku. "Ada apa?" Terdengar suara bising di latar belakangnya, suara-suara, pintu-pintu, jenis kekacauan ringan yang kau dapatkan di tempat umum. "Aku di apotek bersama ibu," katanya. "Mereka tidak akan memberikan resepnya kecuali dibayar. Harganya lebih dari 12 juta rupiah." Aku bersandar di dinding, memperhatikan orang-orang berjalan dengan map dan cangkir kopi. Oke, ulangnya, suaranya tegang. "Baskara, dia membutuhkannya." "Aku mengerti," kataku. "Kalau begitu lakukan sesuatu," bentaknya. "Lakukan saja transfernya. Aku akan membayarmu kembali setelah aku menyelesaikan semua ini." Aku tidak langsung menjawab. Bukan karena aku perlu berpikir, tetapi karena aku tahu persis apa yang akan kukatakan, dan aku ingin dia mendengarnya dengan jelas. "Kirana," kataku, "ini keluargamu, ada jeda, lalu napas yang dalam dan bergetar. Jangan lakukan ini sekarang." "Aku tidak melakukan apa-apa," jawabku. "Aku tetap berpegang pada kata-katamu." "Itu berbeda," desaknya. "Kita bicara tentang dukungan jangka panjang." Bukan keadaan darurat," aku menyelesaikan kalimatnya. "Karena itu selalu darurat, Kirana. Setiap saat." Suaranya mengecil, frustrasi merayap masuk. "Kamu menyebalkan." "Tidak," kataku. "Aku konsisten." Di latar belakang, aku bisa mendengar suara Lina, lemah, tegang. "Apa katanya?" Kirana menutupi telepon sejenak, tetapi tidak cukup untuk menyembunyikan jawabannya. Dia tidak mau membantu. Terdengar seruan tajam, tidak percaya, lalu gumaman. Kirana kembali ke telepon. "Ini bukan waktunya untuk membuktikan sesuatu." "Aku tidak membuktikan apa-apa," kataku. "Aku menghormati batasan." Hening. Lalu, lebih kecil, hampir seolah-olah dia tidak ingin bertanya tetapi tidak punya pilihan lain. "Jadi begitu saja? Kamu akan membiarkannya berdiri di sini tanpa obatnya?" Aku memejamkan mata sejenak, lalu membukanya. "Aku tidak akan membiarkan apapun terjadi," kataku.
Aku hanya bukan lagi orang yang bertanggung jawab untuk memperbaikinya. Dia tidak menjawab. Tidak langsung. Lalu dia berkata baiklah dengan nada yang sama sekali, tidak terdengar seperti penerimaan. Dan telepon mati. Aku berdiri di sana sejenak, lalu memasukkan ponselku ke saku dan kembali ke rapat. Sisa hari itu berlalu seperti hari-hari lain ketika kau telah membuat keputusan penting. Pekerjaan selesai, percakapan terjadi. Tetapi semuanya terasa sedikit berjarak, seolah-olah aku hanya mengamati, tidak benar-benar berpartisipasi. Malam itu ketika aku pulang, ketegangan sudah menungguku. Kirana ada di dapur, tetapi kali ini dia tidak sendirian. Lina duduk di meja, sebuah tas kertas kecil dari apotek di depannya. Postur tubuhnya kaku, wajahnya tegang dengan ekspresi yang lebih mirip penghinaan daripada kemarahan. Aku berhenti tepat di dalam pintu, mengamati pemandangan itu. "Halo," kataku. Keduanya tidak langsung menjawab. Lalu Lina angkat bicara, suaranya pelan tapi tajam. "Aku tidak berpikir kamu akan benar-benar melakukannya." Aku meletakkan kunciku dengan perlahan. "Melakukan apa?" "Meninggalkan kami," katanya, hanya karena satu percakapan. Aku menatap lurus ke matanya. Ini lebih dari sekadar satu percakapan. Kirana menoleh ke arahku, lengannya disilangkan. "Ibu harus menggunakan kartu kredit yang tidak mampu dia bayar," katanya. "Apakah kamu senang?" Aku menggelengkan kepala. "Ini bukan tentang kepuasan." "Lalu tentang apa?" tuntut Lina. Aku melangkah lebih jauh ke dalam ruangan, menarik kursi tetapi tidak duduk. "Ini tentang tanggung jawab." Lina tertawa kering, tanpa humor. "Jangan menceramahiku tentang tanggung jawab. Aku membesarkan keluarga. Dan aku menghormati itu," kataku. "Tetapi membesarkan keluarga tidak berarti orang lain harus menanggungnya selamanya." Matanya menyipit. "Kita bukan orang asing, Baskara." "Aku tahu," kataku. "Itulah sebabnya aku membantu begitu lama." Kirana menyela, suaranya lebih tajam. "Jadi mengapa berhenti sekarang?" Aku menatapnya. "Karena sekarang aku tahu di mana batasannya." "Batasan apa?" tanyanya. "Batasan yang kamu tarik," kataku. "Orang tuamu adalah masalahmu. Uangmu adalah uangmu." Dia sedikit tersentak, cukup untuk kulihat. "Bukan itu maksudku," katanya. Tetapi nadanya tidak lagi seyakin sebelumnya. "Itulah yang kamu katakan." Lina mendorong kursinya sedikit ke belakang, kakinya menggores lantai. "Ini konyol," gumamnya. "Kamu memutarbalikkan kata-kata untuk membenarkan keegoisanmu." Aku diam sejenak. "Egois?" ulangku pelan. "Karena mengurus orang tuaku sendiri? Karena mengabaikan tanggung jawabmu terhadap keluarga ini?" balasnya. Aku menatap lurus ke matanya. "Tanggung jawabku adalah pada istriku, bukan memberikan diriku tanpa batas kepada siapapun yang meminta." Suara Kirana memotong, lebih lembut tetapi lebih mendesak. "Tidak ada yang memintamu melakukan segalanya. Kami hanya memintamu untuk membantu." "Aku sudah membantu," kataku, "selama bertahun-tahun. Dan sekarang kamu berhenti," katanya. Ya, kata itu terasa lebih berat daripada apapun yang telah diucapkan. Sejenak, tidak ada yang berbicara. Lalu Lina berdiri, mengambil tasnya. "Aku tidak bisa berada di sini untuk ini," katanya. "Aku tidak membesarkan putriku untuk diperlakukan seperti ini." Kirana melangkah maju. "Bu, tunggu." Tapi Lina sudah menuju pintu. "Aku akan menelponmu nanti," kata Kirana cepat. Lalu mengikutinya keluar. Pintu tertutup di belakang mereka, membuat rumah kembali sunyi. Aku berdiri di sana di dapur, menatap kursi kosong, lekukan samar yang ditinggalkannya di atas meja. Beginilah kelihatannya ketika keadaan mulai berantakan. Bukan satu ledakan besar, serangkaian retakan kecil, masing-masing lebih sulit diabaikan daripada yang terakhir. Malam itu, Kirana kembali. Dia tidak membanting pintu. Dia tidak berteriak. Dia hanya berdiri di sana seolah-olah dia kehabisan cara untuk mendekatiku. "Ini sudah di luar kendali," katanya. Aku bersandar di konter. "Tidak," jawabku. Beginilah kelihatannya kendali saat dibagikan. Dia menggelengkan kepalanya perlahan. "Kamu tidak melihat apa yang terjadi, bukan?" "Aku melihatnya," kataku. "Jauh lebih baik dari sebelumnya." "Mereka kesulitan," katanya. "Mereka takut." Aku mengangguk sekali. Begitu juga orang tuaku. Ekspresinya jatuh. "Itu tidak adil," katanya lagi. Tetapi kali ini lebih lemah. Aku tidak membantah.
Aku tidak perlu. Karena kebenaran tidak lagi membutuhkan pembelaan. Kebenaran hanya butuh waktu untuk mengungkapkan dirinya. Dan dengan keadaan yang berjalan, itu tidak akan lama lagi. Undangan datang pada hari Jumat. Kirana berdiri di ambang pintu ruang kerjaku di rumah, memegang teleponnya seolah-olah itu bisa menjelaskan sesuatu untuknya. Tanteku mengadakan pesta barbeku hari Minggu ini, katanya. Semua orang akan datang. Aku mendongak dari laptopku. Oke, dia ragu-ragu. Ibu bertanya, apakah kita akan datang? Nadanya hati-hati netral, seolah-olah dia mencoba membuat keputusan itu terdengar biasa, organik. Tidak sama sekali. Apakah kamu mau pergi? Tanyaku. Aku pikir kita harus pergi, katanya. Demi keluarga. Aku memperhatikannya sejenak. Ada sesuatu di balik kata-kata itu, sesuatu yang kurang pasti, lebih banyak kebutuhan. Baiklah, kataku. Kita akan pergi. Minggu sore itu hangat. Jenis panas akhir musim panas yang membuat segalanya terasa sedikit lebih lambat, sedikit lebih rentan. Ketika kami tiba, halaman belakang rumah Tante Santi sudah penuh. Meja lipat, panggangan menyala di sudut, obrolan yang ramai, gelas plastik di tangan. Normal, setidaknya di permukaan. Saat kami masuk, beberapa kepala menoleh, senyum, lambaian, sapaan biasa, tapi ada sesuatu yang lain juga. Kesadaran, seolah-olah semua orang telah mendengar sebagian dari cerita itu dan sedang menunggu sisanya. Lina berdiri di dekat teras, berbicara dengan sekelompok kerabat. Dia melihat kami, dan ekspresinya menegang sejenak sebelum dia memasang senyum. Kirana, katanya, melangkah maju. Kamu berhasil datang, dia hampir tidak menatapku. Ketika dia melakukannya, tatapannya cepat dan dijaga. Baskara, Lina, jawabku. Tidak ada pelukan, tidak ada kehangatan, hanya pengakuan. Dito bersandar di pagar, sekaleng bir di tangannya. Dia tidak mendekat. Kania sedang menelusuri ponselnya di salah satu meja, rahangnya terkatup. Kirana bergeser lebih dekat denganku. Bersikaplah biasa saja, bisiknya. Aku tidak datang ke sini untuk memulai apapun, jawabku. Dan aku bersungguh-sungguh. Kami berbasa-basi sejenak. Pekerjaan, cuaca, topik aman yang biasa. Selama sekitar 20 menit, sepertinya akan tetap seperti itu. Lalu seseorang mengajukan pertanyaan yang salah. Paman Rizal, berusia 60, terus terang, tipe orang yang tidak suka berbelit-belit. Jadi, katanya, menatap di antara Kirana dan aku dengar ada beberapa perubahan. Obrolan di sekitar kami mereda, cukup untuk kami sadari, senyum Kirana menjadi kaku. Bukan apa-apa, katanya cepat, hanya beberapa penyesuaian keuangan. Rizal mengangguk perlahan, tidak yakin. Begitukah? Lina menyela sebelum orang lain bisa. Baskara memutuskan untuk berhenti membantu. Katanya, nadanya tenang tetapi dengan sedikit ketajaman. Tiba-tiba, aku tidak bereaksi. Aku hanya menyesap minumanku dan membiarkan kata-kata itu menggantung. Tiba-tiba, ulang Rizal, melirikku. Rasanya seperti itu, kata Lina. Setelah semua yang telah kita lalui sebagai keluarga, beberapa orang tampak tidak nyaman. Aku meletakkan gelasku. Aku tidak tiba-tiba berhenti membantu, kataku dengan tenang. Aku berhenti setelah percakapan dengan Kirana. Kirana menoleh sedikit ke arahku, tatapan peringatan di matanya. Rizal sedikit mencondongkan tubuh ke depan. Percakapan macam apa? Aku menatap lurus ke matanya. Tentang tanggung jawab. Lina tertawa kecil, tidak percaya. Itu salah satu cara untuk mengatakannya. Itu cara yang tepat, kataku. Ada jeda. Semua orang mendengarkan, bahkan jika mereka pura-pura tidak. Rizal menoleh kembali ke Lina. Apa yang sebenarnya terjadi? Lina ragu-ragu, lalu berkata, Kirana memberitahunya bahwa setiap orang harus mengurus keluarganya sendiri dan dia memutuskan untuk menganggapnya secara harfiah. Bisikan kecil menyebar di antara kelompok kecil itu. Alis Rizal sedikit berkerut dan sebelum Lina bisa menjawab, aku angkat bicara. Sebelumnya, aku menanggung asuransi mobil Dito, kataku. Membantu Lina dengan obat-obatannya saat habis. Membayar tagihan telepon Kania dan biaya lain apapun yang muncul. Hening. Bukan dramatis, hanya faktual. Rizal berkedip sekali. Kamu melakukan semua itu? Untuk sementara waktu, kataku. Kania bergeser di kursinya, menatap ponselnya. Dito meneguk minumannya dalam-dalam,
menghindari mataku. Suara Lina menjadi lebih tajam. Dan kami berterima kasih. Aku mengangguk. Aku tahu. Jadi mengapa berhenti? Tuntutnya. Karena standar yang sama tidak berlaku sebaliknya, kataku. Kirana melangkah lebih dekat denganku. Baskara. Aku mengangkat tangan sedikit. Bukan untuk membungkamnya, tetapi untuk memperjelas. Ketika aku mengatakan, aku perlu terus mendukung orang tuaku. Lanjutku, aku diberitahu. Orang tuamu adalah masalahmu. Uangmu adalah uangmu. Kata-kata itu mendarat seperti batu. Beberapa orang saling pandang. Tatapan Rizal beralih ke Kirana. Kamu mengatakan itu? Dia membuka mulutnya, lalu menutupnya lagi. Aku tidak bermaksud seperti itu, katanya akhirnya. Apa maksudmu? Tanyanya. Dia ragu-ragu. Maksudku hanya kita perlu batasan. Batasan berlaku dua arah, kata Rizal dengan tenang. Tidak ada yang mengatakan apa-apa sejenak. Lalu Tante Santi, yang selama ini diam, meletakkan piringnya dan menatap lurus ke arah Kirana. Sayang, katanya lembut. Kamu tidak bisa menerima kemurahan hati seorang pria begitu saja dan kemudian menyebut orang tuanya sebagai beban. Kata-kata itu lembut, tetapi mendarat lebih keras daripada apapun yang telah diucapkan. Wajah Kirana sedikit memerah. Bukan itu yang kumaksud, itulah yang terdengar, jawab Santi. Lina menyela lagi. Nadanya defensif. Ini dibesar-besarkan. Baskara tahu kita sedang mengalami masa sulit. Dan dia membantu, kata Rizal. Kedengarannya dia banyak membantu. Dia menoleh ke arahku. Kamu tidak mengatakan kamu tidak akan pernah membantu lagi, kan? Tidak, kataku. Aku hanya mengatakan, aku tidak akan menjadi solusi default lagi. Itu adil, katanya singkat. Bibir Lina terkatup rapat. Rasanya tidak adil ketika kamulah yang menanggung konsekuensinya. Aku menatapnya. Aku juga merasakan hal yang sama. Keheningan menyelimuti kelompok itu. Bukan permusuhan, hanya penyelesaian. Jenis keheningan yang datang ketika orang menyadari tidak ada cara mudah untuk membantah suatu hal. Setelah itu, percakapan mereda. Seseorang mengganti topik, api di panggangan menyala, orang-orang bergerak. Tetapi pergeseran itu telah terjadi. Tidak ada lagi yang perlu dikatakan. Dalam perjalanan pulang, Kirana menatap keluar jendela, tangannya tergenggam erat di pangkuannya. Kamu tidak perlu melakukan itu, katanya akhirnya. Melakukan apa? Tanyaku. Menjelaskan semuanya seperti itu, di depan semua orang. Aku tetap menatap jalan. Aku menjawab sebuah pertanyaan. Kamu mempermalukan mereka. Aku meliriknya sejenak. Aku tidak menyebutkan itu. Dia tidak langsung menjawab. Lalu, lebih pelan, kamu membuatnya terdengar seolah-olah aku tidak peduli dengan orang tuamu. Aku membiarkan kalimat itu menggantung sejenak. Benarkah? Tanyaku. Dia sedikit menoleh, tetapi tidak menatap mataku. Itu tidak adil. Itu pertanyaan sederhana. Dia tidak menjawab. Sisa perjalanan berlalu dalam keheningan. Ketika kami parkir di halaman, dia tidak langsung keluar. Jadi sekarang apa? Tanyanya, suaranya kecil. Aku mematikan mesin. Sekarang, kataku, kita hidup dengan aturan yang kamu tetapkan. Dia menatapku. Benar-benar menatapku, dan untuk pertama kalinya, tidak ada jejak kepastian di wajahnya. Hanya awal dari sesuatu yang lain. Sesuatu yang tidak dia perhitungkan. Setelah pesta barbeku, Kirana berhenti mencoba membantah logika dari apa yang kulakukan. Sebaliknya, dia mulai mencoba menenangkannya. Perubahannya, pada awalnya halus. Suatu malam, dia membawa pulang makanan dari restoran favoritku tanpa alasan. Dia bertanya bagaimana hariku dan benar-benar menunggu jawabannya. Dia membuat kopi di pagi hari dan meletakkan cangkir di sebelahku di meja. Seperti yang biasa dia lakukan di tahun-tahun awal pernikahan kami, ketika kebaikan terasa alami, bukan diperhitungkan. Tidak ada yang dramatis. Itulah yang membuatnya sulit untuk ditonton. Karena aku cukup mengenal Kirana untuk mengetahui perbedaan antara kelembutan dan tawar-menawar. Rabu malam, dia menemukanku di teras belakang setelah makan malam. Lingkungan sekitar sudah sedikit mendingin, dan keheningan antara makan malam keluarga dan waktu tidur telah dimulai. Alat penyiram menyala di halaman seseorang. Seekor anjing menggonggong sekali, lalu diam. Kirana berdiri di ambang pintu sejenak sebelum melangkah keluar. Kamu terus menghindariku, katanya.
Aku mendongak dari segelas air di tanganku. Tidak, aku hanya tidak ingin membicarakan hal yang sama lagi. Dia duduk di seberangku, menyelipkan satu kaki di bawahnya. Kalau begitu jangan berputar-putar. Aku mengangguk sekali. Baiklah. Dia mengambil napas. Aku seharusnya tidak mengatakannya seperti itu dia. Bukan permintaan maaf sepenuhnya. Belum, hanya pembukaan. Aku menunggu. Aku sedang stres, katanya. Ibu menelepon sepanjang hari. Dito punya masalah lagi dengan mobilnya. Kania menangis tentang uang. Lalu kamu menyebutkan 50 juta itu lagi. Rasanya seperti semuanya menumpuk. Aku menjaga suaraku tetap netral. Dan kamu menarik garis. Dia menatap tangannya. Ya, dengan orang tuaku. Dia sedikit tersentak. Itu tidak adil. Tidak, kataku. Tidak sama sekali. Dia mendongak, kilasan frustrasi di wajahnya. Apakah kamu harus melakukan ini? Melakukan apa? Menjawab semuanya seolah-olah itu adalah bukti. Aku memikirkannya dan hampir tersenyum. Mungkin aku sudah terlalu lama mengabaikan bukti. Kalimat itu mendarat lebih keras dari yang kuduga. Ekspresinya bergeser, bukan kemarahan. Lebih seperti kelelahan, terpojok. Aku sedang mencoba di sini, Baskara. Aku tahu. Tidak, katanya. Mencondongkan tubuh ke depan, kurasa kamu tidak. Aku mencoba memberitahumu bahwa aku salah. Aku menatap lurus ke matanya. Apakah kamu salah karena kamu bersungguh-sungguh, atau karena itu menjadi bumerang? Kata-kata itu seperti batu yang jatuh ke air yang tenang. Kirana menatapku untuk waktu yang lama. Itu kejam. Apakah itu bohong? Rahangnya mengeras. Dia yang pertama kali membuang muka. Selama beberapa detik, yang kudengar hanyalah desisan pelan dari alat penyiram di seberang jalan dan suara dahan yang menggores pagar tertiup angin. Lalu dia berkata pelan, "Aku tidak berpikir kamu akan benar-benar melakukannya. Aku bersandar di kursiku. Itu adalah hal paling jujur yang pernah kamu katakan tentang ini." Matanya berkilat. Jadi sekarang apa? Aku meremehkanmu, dan itu berarti aku pantas mendapatkan ini? Itu berarti aku mengatakan, kamu merasa nyaman membuat aturan yang tidak pernah kamu pikir akan kamu jalani. Dia membuka mulutnya, lalu menutupnya, lalu bertanya dengan suara kecil, apakah kamu benar-benar berpikir aku serendah itu? Aku menatapnya sejenak sebelum menjawab. Kurasa kamu sudah terbiasa dengan bantuanku, kataku, dan di suatu tempat, kamu berhenti melihatnya sebagai bantuan. Wajahnya berubah. Pertahanan itu runtuh, dan untuk pertama kalinya dalam beberapa hari, dia tidak terlihat seperti seseorang yang sedang mempersiapkan jawaban, melainkan seperti seseorang yang mendengar kebenaran pada saat yang tepat. Bukan hanya itu, dia berhenti dan mencoba lagi. Bukan hanya itu. Lalu apa semuanya? Dia menghela napas perlahan. Aku tumbuh di keluarga di mana segala sesuatunya selalu tidak stabil. Uang, pekerjaan, rumah, selalu ada masalah. Jadi, ketika seseorang dalam keluarga stabil, benar-benar stabil, menjadi normal untuk bersandar pada mereka. Dan ketika aku menjadi orang itu, kataku, kamu pikir begitulah cara kerjanya. Dia tidak menjawab. Dia tidak perlu, karena keheningan itu mengatakan semuanya. Aku menatap ke halaman yang mulai gelap. Aku akan mengerti itu, kataku, jika kamu mengatakannya secara langsung. Kurasa aku sedang melindungi kita, katanya. Dari apa? Dari keharusan bertanggung jawab atas semua orang selamanya. Aku menoleh kembali padanya. Tapi itulah yang terjadi. Hanya saja bukan di pihakmu. Kalimat itu menyakitkan. Aku bisa melihatnya. Dia menggosok tangannya, lalu berdiri dan berjalan beberapa langkah sebelum berhenti di tepi halaman. Aku tidak memikirkannya seperti itu, katanya. Aku tahu. Dia berbalik. Tapi bagaimana jika aku memahaminya sekarang? Pertanyaan itu menggantung di sana. Tersembunyi di dalam semua pertanyaan lainnya. Bisakah kita membatalkannya? Bisakah aku menariknya kembali? Bisakah kamu mengembalikan semuanya seperti semula dan membiarkan ini menjadi pelajaran, bukan retakan? Aku meletakkan gelasku di atas meja. Masalahnya bukan apakah kamu memahaminya sekarang, kataku. Masalahnya adalah apa yang diungkapkan oleh kalimat itu sebelum kamu memahaminya. Kirana menatapku. Kamu berbicara seolah-olah satu momen menghapus bertahun-tahun. Tidak, kataku pelan. Itu mengungkapkannya. Pagi berikutnya, aku berkendara ke Sumatera.
Aku tidak akan memberitahu Kirana sampai aku sudah berkemas, tetapi sepertinya tidak ada gunanya mengubahnya menjadi percakapan lain. Aku meninggalkan catatan untuknya di konter, mengirim pesan teks ketika aku melewati perbatasan provinsi, dan terus mengemudi. Orang tuaku tinggal di sebuah rumah sederhana satu lantai di pinggiran kota, jenis tempat dengan daun jendela yang pudar karena sinar matahari, dan halaman kerikil yang telah dirawat dengan cermat selama beberapa dekade, karena ayahku percaya dalam merawat apa yang kamu miliki, bahkan ketika usia tua dan penyakit membuatnya lebih sulit. Ketika aku berhenti di jalan masuk, ibuku sudah ada di pintu depan. Dia memelukku lebih lama dari biasanya. Kamu tidak perlu datang jauh-jauh ke sini di tengah minggu, katanya, meskipun suaranya mengatakan sebaliknya. Aku tahu, aku bilang aku ingin. Di dalam, rumah itu berbau kopi dan deterjen cucian, dan aroma obat samar dari krim dan botol pil yang telah menjadi bagian dari kehidupan mereka selama 2 tahun terakhir. Ayahku ada di kursi malasnya di dekat jendela, lebih kurus dari terakhir kali aku di sana, tetapi matanya jernih. Dia tersenyum ketika melihatku. Kukira kamu sibuk. Memang, kataku, duduk di sebelahnya. Pekerjaan masih ada besok. Dia mengangguk lalu melirik ke arah dapur, tempat ibuku memberi kami ruang. Ibumu bilang, kamu mengirim lebih banyak akhir-akhir ini. Aku menjaga wajahku tetap netral. Cukup. Dia menatapku sejenak, naluri lamanya masih tajam. Sesuatu terjadi. Aku bisa saja mengabaikannya. Aku hampir melakukannya. Tetapi ada saatnya dalam hidup seorang pria, ketika mengatakan kebenaran kepada ayahnya, bukanlah beban, melainkan tanda hormat. Kirana mengatakan sesuatu, kataku, tentang kalian, tentang uang. Dia diam. Lalu, dengan kesopanan mengerikan yang telah kulihat sejak aku kecil, dia berkata, "Nak, jangan biarkan kami menjadi alasan pernikahanmu tegang. Aku merasakan dadaku sesak. Bukan kalian," kataku. Dia menatapku dengan saksama. Aku mencondongkan tubuh ke depan. Siku di atas lutut. Ini tidak terjadi karena kalian butuh bantuan. Ini terjadi karena akhirnya aku menyadari betapa mudahnya kebutuhan itu diabaikan. Tatapannya jatuh, lalu kembali padaku. Aku tidak pernah ingin menjadi beban, katanya. Kata itu. Beban. Aku benci betapa sering orang baik menggunakannya untuk menggambarkan diri mereka sendiri. Ayah adalah ayahku, kataku. Ayah bukan beban. Dia diam sejenak, lalu dia mengangguk kecil, seolah-olah dia mempercayaiku, tetapi masih tidak tahu apa yang harus dilakukan dengan kebaikan itu. Aku tinggal sepanjang sore, membuat catatan di salah satu janji temu lanjutannya, berbicara dengan koordinator perawatan di rumah, mengganti engsel yang longgar di gerbang belakang, karena ibuku menyebutkannya. Hal-hal kecil, hal-hal yang membantu, hal-hal yang nyata. Ketika aku kembali ke rumah keesokan malamnya, rumah terasa baru. Kirana sedang menunggu di dapur. Kamu pergi menemui mereka, katanya. Aku pergi. Dia melihat tas ransel di tanganku, tanpa memberitahuku. Aku sudah memberitahumu. Pesan teks dari jalan bukan memberitahuku. Aku meletakkan tasku. Apa yang lebih kamu sukai? Pertengkaran sebelum aku pergi, wajahnya menegang. Aku lebih suka tidak merasa seperti penonton dalam pernikahanku sendiri. Aku menatapnya lama. Lalu aku mengatakan apa yang telah kuputuskan dalam perjalanan pulang. Aku membuka rekening terpisah. Dia berdiri diam. Apa? Gajiku akan masuk ke sana mulai dari periode pembayaran berikutnya, kataku. Aku juga sudah menjadwalkan pertemuan dengan pengacara minggu depan. Bukan untuk mengajukan gugatan, tetapi untuk memahami di mana posisiku. Warnanya memudar dari wajahnya. Baskara. Aku tidak melakukan ini untuk mengancammu. Lalu mengapa mengatakannya seperti itu? Karena disinilah posisinya. Dia melangkah ke arahku. Suaranya lebih goyah daripada yang pernah ku dengar. Kamu bertingkah seolah semuanya sudah berakhir. Aku menatap matanya. Tidak, kataku. Aku bertingkah seolah akhirnya aku mengerti apa itu. Dan lebih dari apapun, itulah saat dia terlihat takut. Rumah terasa berbeda setelah itu. Bukan lebih berisik, bukan lebih dingin, hanya lebih tajam. Seolah-olah tepi segalanya akhirnya terlihat, dan tidak ada lagi ruang untuk berpura-pura kita tidak melihatnya. Kirana tidak menyebut pengacara lagi malam itu.
Dia bergerak di sekitar dapur dengan ringan, menyingkirkan piring yang tidak perlu disingkirkan, menyeka meja yang sudah bersih. Jenis gerakan yang dilakukan orang ketika mereka mencoba mengulur waktu, berharap segalanya akan mereda jika mereka tidak mendorongnya. Aku juga tidak mendorong. Kami makan malam di ujung meja yang berlawanan, bukan karena marah, tetapi hanya untuk menjaga jarak. Setelah itu, dia masuk ke ruang tamu tempatku memeriksa email, berdiri di sana sejenak, lalu duduk di seberangku. Aku sudah banyak berpikir, katanya. Aku menutup laptopku setengah jalan, memberinya perhatian tanpa terburu-buru. Kita berdua bereaksi berlebihan. Lanjutnya, keadaan menjadi tidak terkendali lebih cepat dari yang seharusnya. Aku mengangguk sekali. Ya, dan aku tahu aku mengatakan sesuatu yang seharusnya tidak kukatakan, tambahnya. Aku sudah mengatakan itu. Ya, dia sedikit mencondongkan tubuh ke depan. Jadi, mari kita perbaiki. Aku menatapnya sejenak. Apa artinya memperbaiki bagimu? Matanya sedikit berkilat. Kita mengatur ulang. Kita kembalikan semuanya seperti semula. Kita buat rencana yang berhasil untuk kedua belah pihak. Sesuatu yang seimbang. Seimbang? Kata itu terdengar hampir benar. Seimbang? Bagaimana? Tanyaku. Kita tetapkan batasan, katanya. Cepat. Jumlah yang ditentukan untuk kedua keluarga. Tidak ada lagi area abu-abu. Tidak ada kejutan. Hanya struktur. Aku mempertimbangkannya. Bukan karena itu baru, tetapi karena itulah yang telah kusarankan setahun yang lalu, sebelum aku belajar betapa mudahnya struktur diabaikan ketika menjadi tidak nyaman. Dan apa yang terjadi ketika sesuatu di luar batasan itu terjadi? Tanyaku. Kita membicarakannya, katanya. Bersama-sama, seperti minggu lalu, tanyaku pelan. Rahangnya mengeras. Itu tidak adil. Tidak, kataku. Itu fakta. Dia duduk kembali di kursinya, menghela napas perlahan. Kamu bahkan tidak mencoba untuk bertemu denganku di tengah jalan. Aku menatap lurus ke matanya. Aku sudah melakukannya, selama bertahun-tahun. Keheningan menyelimuti kami lagi. Lalu, lebih pelan, dia berkata, aku sedang mencoba, aku melihatnya. Jadi mengapa rasanya kamu sudah mengambil keputusan? Karena aku sudah, bukan dalam satu momen, bukan dalam kemarahan, melainkan serangkaian kesadaran kecil yang perlahan-lahan menyatu menjadi sesuatu yang tidak bisa kuabaikan. Ini bukan tentang uang, kataku. Lalu tentang apa ini? Tanyanya. Frustrasi kembali meningkat. Karena selama berminggu-minggu, hanya itu yang terjadi. Aku menggelengkan kepala perlahan. Tidak, terlihat seperti itu, tapi sebenarnya tidak. Dia menatapku, menunggu. Ini tentang apa yang diungkapkan oleh kata-katamu, kataku. Ekspresinya bergeser, kebingungan memberi jalan pada sesuatu yang mendekati pemahaman dan ketakutan. Kamu mendasarkan semua ini pada satu kalimat, katanya. Aku mendasarkannya pada apa yang ditunjukkan oleh kalimat itu, balasku. Dan apa itu? Tanyanya. Hampir menantangku untuk mengatakannya. Bahwa ketika keadaan menjadi sulit, kataku, kamu menarik garis sedemikian rupa sehingga melindungi pihakmu terlebih dahulu. Dia menggelengkan kepalanya seketika. Itu tidak benar. Bukan? Tidak, desaknya. Aku kewalahan. Itu tidak sama. Sama saja ketika nalurinya konsisten, dia membuka mulutnya untuk berdebat, lalu berhenti. Karena dia tidak punya contoh yang membuktikan sebaliknya. Kami berdua tahu itu. Aku tidak pernah mengatakan, orang tuamu tidak penting. Katanya akhirnya. Kamu tidak perlu, jawabku. Kamu menunjukkan kepadaku seberapa penting mereka bagiku dibandingkan dengan semua hal lain. Setelah itu, ruangan terasa lebih kecil. Bukan secara fisik, tetapi secara emosional. Seolah-olah tidak ada lagi ruang untuk apapun selain kebenaran. Apa yang kamu katakan? Tanyanya. Suaranya lebih kecil. Aku menarik napas, lalu mengeluarkannya perlahan. Maksudku, aku tidak bisa kembali ke keadaan semula, kataku. Matanya sedikit berkaca-kaca, belum menangis, tetapi berat karena apa yang didengarnya. Jadi, apa artinya itu? Tanyanya. Itu berarti aku harus keluar dari ini, kataku. Kata-kata itu tidak bergema. Mereka tidak mendarat dengan drama. Mereka hanya ada di sana.
Kirana menatapku, mencari tanda-tanda bahwa aku mungkin melunak, bahwa aku mungkin akan menyusun kembali apa yang baru saja kukatakan menjadi sesuatu yang kurang final. Keluar, ulangnya. Maksudmu apa? Istirahat? Aku menggelengkan kepala. Maksudku, aku tidak ingin berada dalam pernikahan, di mana aku harus berdebat agar orang tuaku dihargai, kataku. Napasnya tertahan sedikit. Kamu akan pergi? Ya. Keheningan setelah itu tidak kosong. Keheningan itu menampung semua hal yang belum kami katakan selama bertahun-tahun, semua hal yang telah kami katakan dan abaikan, semua hal yang telah membawa kami ke titik ini. Aku tidak berpikir akan sampai sejauh ini, katanya. Aku tahu, tapi itu tidak berarti harus begitu. Ya, kataku pelan, begitu aku melihatnya. Dia menatap tangannya, lalu kembali padaku. Dan tidak ada yang bisa kukatakan sekarang. Aku memikirkannya tentang semua percakapan yang bisa kami lakukan sebelumnya. Tentang versi momen ini yang bisa saja berakhir berbeda jika sesuatu dikatakan lebih awal atau didengar lebih jelas, lalu aku menggelengkan kepala. Tidak, kataku. Tidak ada. Setelah itu dia hanya duduk di sana untuk waktu yang sangat lama, tidak berbicara, tidak bergerak. Akhirnya dia berdiri, kursinya menggores lantai dengan pelan. Aku butuh udara segar, katanya. Aku mengangguk. Dia berjalan melewatiku, menyusuri lorong, dan keluar dari pintu depan. Aku tidak mengikutinya. Aku tidak perlu. Beberapa minggu berikutnya sunyi. Bukan damai pada awalnya, tetapi jujur. Aku pindah ke apartemen kecil di seberang kota. Tidak ada yang mewah. Hanya cukup ruang, garis-garis bersih, tempat yang terasa seperti milikku lagi. Aku tetap mengirimkan 50 juta rupiah setiap bulan. Bukan karena aku harus, tapi karena aku mau. Aku mengunjungi orang tuaku lebih sering, mengantar ayahku ke janji temu, duduk bersama ibuku di meja dapur mendengarkan cerita yang telah kudengar ratusan kali. Tetapi sekarang aku mendengarkannya secara berbeda. Tidak ada ketegangan, tidak ada negosiasi, hanya keluarga. Aku mendengar kabar sesekali dari pihak Kirana. Dito telah mengambil pekerjaan, tidak bergaji besar, tetapi itu adalah pekerjaan. Kania mengambil giliran kerja ekstra di toko retail dan belajar tentang biaya sebenarnya dari segala sesuatu. Lina telah memotong pengeluaran, meminta lebih sedikit, menelepon lebih sedikit. Mereka beradaptasi. Seperti yang dilakukan orang ketika tidak ada lagi yang menanggung akibatnya untuk mereka. Suatu sore, beberapa bulan kemudian, aku bertemu Kirana di sebuah kedai kopi. Dia terlihat berbeda, bukan lebih buruk, hanya lebih jernih. Kami berbicara selama beberapa menit tentang pekerjaan, tentang hal-hal biasa. Jenis percakapan yang dilakukan orang ketika mereka pernah berbagi kehidupan, tetapi tidak lagi berbagi arah. Di suatu titik, dia menatapku dan berkata, "Aku mengerti sekarang." Aku mengangguk. Aku tahu. Hanya saja aku tidak memahaminya tepat waktu, tambahnya. Tidak ada yang bisa dikatakan untuk itu. Jadi aku tidak mengatakan apa-apa. Kami menghabiskan kopi kami, mengucapkan selamat tinggal, dan pergi ke arah yang berbeda. 30 hari setelah istriku berkata, "Orang tuamu adalah masalahmu." Keluarganya panik. Tetapi keruntuhan yang sebenarnya bukanlah mereka. Itu adalah ilusi yang kumiliki tentang pernikahan kami. Dan begitu itu pecah, semua hal lain menjadi jelas. Aku tidak membalas dendam. Aku mengambil kembali hidupku. Dan jika Anda pernah menemukan diri Anda menanggung lebih dari bagian Anda, secara finansial, emosional, atau dalam keheningan, saya ingin tahu apa yang akan Anda lakukan. Apakah Anda akan terus menjaga kedamaian, atau akankah Anda melangkah mundur dan membiarkan kebenaran menunjukkan dirinya?